Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Dwi Yuliasari, NPM 210-320-100-10062, praktikan sesi Selasa B. Di sini, ingin menjelaskan mengenai pembuatan dari gambar 3 dimensi produk yang telah saya inovasikan, yaitu Ramakumi Ramakeup Kulkas Mini. Setelah kita membuka aplikasi AutoCAD, kemudian kita mulai mengatur, kita ketikkan unit, lalu kita atur, di sini saya memakai desimal, presisinya 2 angka di belakang koma dan juga milimeter, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita mulai membagi lembar kerja atau workspace kita menjadi 2 bagian, yang nantinya pada sebelah kanan kita akan menggunakan sebagai visualisasi gambar 3 dimensi. Sedangkan pada sebelah kiri kita akan menggunakan sebagai visualisasi 2 dimensinya untuk mempermudah. Kita menuju visualize, kemudian vertikal 2. Maka akan terbagi menjadi 2 bagian seperti gambar ini. Lalu kita menggunakan grid mode, ini juga. Dan mulai menggambar objek yang saya akan menggambar sebuah box atau kotak sebagai kerangka utamanya menggunakan perintah rectangle, atau bisa juga langsung kita membuat box. Kita klik. Kita klik pada workspace sebelah kiri terlebih dahulu karena kita akan menggambar pada sebelah kiri dan nantinya visualisasinya akan muncul pada sebelah kanan. Kita pilih perintah box. Kemudian kita pilih panjangnya adalah 70, 70. Kemudian kita enter. Lalu kita beri tingginya yaitu 150, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampak atas dari Ramakuminya. Setelah itu, pada visualisasinya nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Lalu kita akan menggambar kerangkanya lagi pada bagian sebelah kanan. Kita tetap menggunakan perintah box, tetapi di sini untuk mempermudahnya saya menggunakan perintah polyline. Di sini kita atur dulu pusat atau titik di mana kita akan memulai membuat garis. Kemudian kita arahkan kursor ke bawah. Kita ketikkan 2,5. Kemudian kita ulangi. Kita pilih perintah polyline. Kemudian kita arahkan ke bawah. Kita beri ukuran 2,5, 2,5, kita enter, kita tarik kursornya ke kanan sejauh 75, kemudian kita enter, kita tarik lagi ke bawah, yaitu 67,5. Atau bisa juga kita ketik dulu orto, agar tidak kemana-mana, dalam artian garisnya akan selalu tegak lurus.
kita tarik kursor ke bawah, kita ketikkan 67.5, kemudian kita enter. Karena masih ada kesalahan, jadi kita ulangi lagi. Kita pilih polyline, kita tentukan titiknya, kita tarik kursor ke bawah, kita ketikkan 2.5, kemudian kita enter. Selanjutnya tarik kursor ke kanan, lalu kita ketikkan 75, kita enter, dan tarik kursornya ke bawah, kita ketikkan sejauh 67.5, kemudian kita enter. Setelah sudah, lalu kita akan membuat garis ini agar memiliki volume dengan menggunakan perintah polysolid. Lalu bisa langsung kita pilih objeknya. Kemudian kita klik. Namun sebelumnya bisa juga kita mengatur dulu berapa tingginya dan juga lebarnya. Klik polysolid, kemudian kita pilih H, kemudian spasi. Tingginya yaitu 110, kemudian kita enter. Kita pilih W, kita spasi, kita pilih 2.5, kita enter, kita ketik J atau justify, kemudian kita spasi, center, enter. Lanjut, kita memilih objeknya. Nah, kemudian kita enter. Sudah, maka tampilan pada gambar 3 dimensi nantinya akan seperti ini. Untuk mengembalikan tampilannya, kita langsung ketik home agar lalu kita ketik. Lanjut, kita kembali pada workspace 2 dimensi kita, lalu kita akan membuat pemisah pada mejanya. Pada bagian sebelah kanan ini nantinya akan terdapat sekat antara bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk sekatnya, kita menggunakan perintah REC atau kita membuat sebuah kotak. Lalu kita akan menentukan titik di mana kita akan menggambar. Kita tentukan dulu titiknya. Setelah itu panjangnya yaitu 75,65. Kemudian kita enter. Karena masih belum pas, maka kita akan mengubah sedikit ukuran pada polysolid tadi.
Ortonya kita matikan terlebih dahulu. Kita pindahkan dan kita selaraskan atau presisikan dengan rangka utamanya. Ini masih mode orto, maka kita akan matikan dulu untuk memudahkan pemindahan. Kita move, pilih object, enter. Untuk sekatnya, kita akan membuat ulang dengan mempresisikannya dengan ukuran yang rangka polisolidnya. Kita ulangi menggunakan perintah rectangle. Kita paskan di sini. Dan kita enter. Sudah terbentuk sebuah sekat. Namun apabila kita lihat pada workspace 3 dimensi kita, sekat ini masih berada pada bagian bawah. Sehingga kita akan merubahnya di mana sekat tersebut nantinya akan berada di tengah-tengah. Seperti itu. Lanjut, kita akan membuat kotak terlebih dahulu pada bagian sebelah kiri. Pada bagian sebelah sini, kita extrude terlebih dahulu pada bagian ini dengan mengklik perintah extrude. Kemudian kita akan milih extrude-nya yaitu 5. Kita enter. Setelah itu, kita akan mulai membuat bagian kulkas atau beauty fridge pada bagian sebelah kiri. Tetap menggunakan perintah extrude dan juga perintah rectangle. Seperti ini. Kotaknya ini nanti akan berukuran 50,60 dan kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita move terlebih dahulu. ESC, kemudian kita pindahkan, kita pilih objeknya, kita enter, kita pilih posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude dulu dengan ketinggiannya yaitu 60. Kemudian kita enter. Nah, karena ini posisinya masih berada di bawah, maka kita akan pindahkan ke atas. Kita pilih sisi kiri. Kemudian kita pilih move lagi, kita pilih objeknya, kita enter, kemudian kita pindahkan.
seperti ini. Karena belum pas, maka kita akan ulangi lagi perintah move. Kemudian kita ESC. Lanjut, pada bagian depannya ini nanti akan ada sebuah pintu. Jadi kita menggunakan sisi atas lagi, kita posisikan sisi atas lagi, kemudian kita membuat sebuah kotak lagi. Nah, kemudian kita enter. Lalu garis ini nanti kita hapus. Lalu garis ini nantinya kita extrude dengan ketinggiannya yaitu 60. Kita enter. Lalu kita sisi kiri kita pindahkan, move. Nah, sudah selesai. Lanjut kita membuat pada bagian bawah kulkasnya. Kita akan menggunakan perintah kita akan kembali menggunakan perintah box atau bisa juga menggunakan rectangle, kemudian kita extrude. Atau langsung saja bisa kita copy untuk mempermudahnya. Namun karena ukurannya nantinya akan berbeda, maka alangkah lebih baiknya kita menggambar ulang. Kita buat perseginya, kita tentukan titik awal pembuatan, lalu kita tarik. Kita klik. Kemudian ini kita extrude hingga 60. Kemudian kita enter. Nah, kita save dulu. Nantinya akan tampak seperti ini. Lalu untuk menambahkan alasnya, harusnya di sini ada alas, maka pada bagian kiri, kotak bagian kiri ini kita akan pindahkan sedikit ke atas dengan perintah move lagi, enter, kemudian kita pilih objek, kemudian kita enter, kita bawa ke atas. Sudut pandangnya berbeda. Kita move, pilih objek, kita enter, kita pilih posisinya. Nah, sudah. Kita SC. Lanjut, pada bagian ini, kita akan move juga. Enter, kita tarik ke atas. Kita menggunakan ortho agar tegak lurus. Kita move. Pilih objek, kita enter, lalu kita tarik ke atas. Karena belum pas, kita kembali pindahkan.
Sudah, untuk rangka utamanya sudah selesai dan lanjut kita akan mulai mengubah beberapa sisi. Misalnya pada bagian atas ini dan juga pojok sebelah sini, ini akan kita buat sedikit lengkung dengan radius 5. Kita ketikkan fill edge atau flat edge. Kita pilih dulu bagiannya. Fill flat edge. Ketik R, enter, radiusnya 5, kita enter lagi. Lalu pilih sisinya. Kemudian kita enter lagi. Nah, karena sudah kita fill edge atau flat edge, maka akan muncul garis-garis seperti ini, yang menyebabkan pada pojok sisi kanan, atas, dan juga kiri nanti akan terjadi sebuah lengkungan. Lanjut, kita juga akan mengubah pojok dengan pada sisi kirinya. Kita ketikkan lagi flat edge. Kita enter. Nantinya akan seperti ini. Lanjut pada sisi bagian kanan. Kita ketikkan flat edge. Sudah, maka tampilannya nanti akan kita posisikan kembali, kita pilih atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat kabelnya pada bagian kerangka kiri, pada sisi kirinya. Maka kita menggunakan sisi kiri di sini. Kita akan menggambarkan dengan perintah ini. Untuk mudahnya bisa juga kita buat sisi atas saja. Kemudian kita buat ini. Kemudian kita extrude sekitar 10 cm. Kita SC, kita pindah sisi kiri, kita pindahkan. Lalu pada bagian belakang kita akan membuat tombolnya. Kita menggunakan perintah silinder. Kita pilih titiknya seperti ini, lalu ketinggiannya kita buat 0.4. Kita enter. Lalu kita kopas saja dengan perintah copy. Kita enter, kita bawa ke bawah, kita enter. Nah, lanjut kita akan membuat ini di sini seperti kabel yang terhubung sehingga nantinya kulkas ini bisa nyala. Kita menggunakan perintah rating. Lalu kita extrude dengan tingginya 0.1. Kemudian kita enter. Kita delete, kita ulangi lagi, rectangle. Kemudian kita extrude dengan kita klik perintah extrude di sini, atau bisa juga menantikan pada command line extrude. Kemudian kita ketik 0,6. Kita enter.
Kita ulangi. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita extrude, pilih objeknya, kita enter. Kita pilih 0.6, kita enter. Nah, untuk memposisikannya, maka kita akan pindah dengan menggunakan pindah move. Kita ketik move, kita enter, kita pilih objek. Nah, untuk melihatnya kita pindah sisi kiri seperti ini. Karena belum muncul berarti posisinya masih salah, dia masih berada di sini. Kita pindahkan dengan pindah move lagi, kita enter, kemudian kita tarik ke atas. Kita pindahkan ke sini. Kita SC, lanjut, kita akan membuat kabelnya, kita posisikan pada bagian depan seperti ini, lalu kita menggunakan perintah spline. Lalu seperti ini menggambarnya. Hingga menjulur ke bawah, kemudian kita enter. Setelah itu membuat garis spline ini memiliki sebuah volume dengan sweep. Kita pilih. Dengan ukuran 0,4. Sebelum kita membuat perintah sweep, kita akan membuat kotak terlebih dahulu pada sebelah sini. Lalu kita extrude 0,102. Lalu kita pindahkan. Salah. Lalu kita pilih ke atas. Kita aktifkan perintah sweep. Objek yang akan di sweep kita ulangi. Lalu kita pindahkan. Kita lihat dari tampilan depan, maka akan seperti ini. Lalu kita akan tambahkan di sini box. Kita buat dari sisi atas saja. Lalu kita akan mengekstrude-nya. Kita ketik atau kita klik di sini extrude, kita pilih objek, kemudian kita enter. Lalu kita pindahkan. Untuk bendanya sudah selesai kita buat. Maka selanjutnya adalah kita akan beri warna atau material pada gambar yang sudah kita buat di sini. Langsung saja kita akan menggunakan perintah explode untuk memisahkan semua sisi-sisinya. Kita enter. Setelah bagian-bagiannya terpisahkan, lalu kita akan menuju ke menu view, klik material browser, dan nanti akan muncul material apa yang ingin kita berikan pada objek. Workspace 3 dimensi ini kita klik.
workspace 3 dimensi, kita klik, kemudian kita pilih ke home, kita akan ubah dari menjadi realistik. Nah, seperti ini. Seperti ini, lalu kita akan beri warna pada menu view, material browser, kemudian kita pilih bahannya, misal kayu, kita ketik wood, kemudian kita enter. Jika ingin melihat terlebih dahulu bagaimana warna atau karakteristiknya, kita klik 2 pada material tersebut. Lalu kita pilih, kemudian kita arahkan seperti ini. Nah, nanti pada bagian yang kita tuju itu akan berubah warnanya. Untuk setupnya ini kita akan menggunakan bahan yang berbeda. Pada bagian bawah juga. Untuk bagian sini kita akan menggunakan bahan logam atau metal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.